Bagi kaum pencinta teori konspirasi, pembahasan mengenai Illuminati selalu menarik untuk dikulik. Illuminati sendiri merupakan sebuah kelompok rahasia dengan tujuan mendirikan tatanan dunia baru, yakni pemerintahan satu dunia yang totaliter. Alhasil, karena hal itulah sejak tahun 1784, Illuminati sudah dilarang keberadaannya oleh pemerintah Bavaria. Meski masih simpang siur dan banyak yang mempertanyakan kebenarannya, namun tak sedikit pula yang mempercayai keberadaannya. Hal itu ditandai dengan bermunculannya teori-teori ungkap fakta perihal kebenaran adanya kelompok rahasia ini. Tak hanya Illuminati, rupanya ada pula secret society lainnya. Bahkan tak ada yang menyangka bila kelompok rahasia ini ada di Indonesia dan bertempat di Jakarta. Adalah Freemasonry, yang merupakan sekumpulan tukang batu paling legendaris dalam sejarah dunia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Freemason tak hanya beroperasi di Pulau Jawa, tapi juga di sebagian wilayah lain seperti Sumatera dan Sulawesi Selatan. Keberadaan Freemasonry di wilayah-wilayah tersebut mengikuti gerak kolonialisasi karena banyak dari anggota Freemason ketika itu adalah pegawai kolonial. Jika melihat kurun waktu tentang keberadaan jaringan Freemason di Hindia Belanda pada 1767 hingga 1917 adalah berkisar 150 tahun, atau sejak masuknya pertama kali jaringan Freemason di Batavia pada tahun 1762 sampai dibubarkan pemerintah Soekarno pada tahun 1961 sekitar 199 tahun. Maka dalam rentang waktu ratusan tahun itu sangat tidak mungkin jika Freemason tak memberikan pengaruh yang kuat di negeri ini. Bahkan menurut kabar, bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Jakarta dibangun oleh kelompok Freemasonry yang memiliki hubungan kuat dengan Illuminati. Tercatat beberapa tempat di Jakarta memiliki bukti kuat yang diduga sebagai jejak peninggalan Illuminati dan Freemasonry. Lantas di mana saja keberadaannya? Berikut rangkumannya. Bila Anda datang ke Museum Taman Prasasti di Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesekali coba perhatikan secara detail prasasti yang ada di sana. Pasalnya cukup banyak simbol yang mengungkap keberadaan kelompok rahasia ini. Mulai dari pintu masuk museum, tepat berada di pojok sebelah kiri, Anda akan menemukan dua simbol Illuminati dan Freemasonry di dalam satu prasasti. Beranjak ke dalam museum, Anda akan menemukan sebuah rumah kuburan yang bertuliskan nama keluarga Van Delden. Namun bila dicermati, terdapat nisan dengan nama Maria Magdalena yang tak lain merupakan sang Illuminatrix atau yang tercerahkan. Selain makam keluarga Van Delden, terdapat pula sebuah makam yang sangat berbeda dengan makam lainnya. Pasalnya, di makam tersebut tak tertulis nama, tanggal kematian, atau informasi lainnya. Terlihat yang bertuliskan HK nomor 28. Konon, simbol Bone and Skull yang ada di makam itu menandakan bahwa dia adalah seorang Grandmaster Freemasonry, yaitu seorang yang paling penting dan paling berpengaruh dalam kelompok Freemason. Tak berhenti sampai di situ. Selanjutnya, di dalam Museum Taman Prasasti juga terdapat makam Dr. Hermanus Frederick Roll yang tak lain merupakan orang yang mempertahankan Sutomo untuk tetap bersekolah. Meski mendapat banyak tekanan dari pemerintah Belanda untuk menghentikan gerakan Budi Utomo yang digagas Sutomo kala itu. Menariknya, berhembus kabar rahasia di baliknya bahwa orang-orang di Budi Utomo adalah bagian dari anggota Freemason. Simbol rahasia keberadaan Illuminati dan Freemasonry tak berhenti sampai di Museum Taman Prasasti saja, namun juga terdapat di beberapa titik ikonik Jakarta lainnya. Salah satunya adalah Bundaran Hotel Indonesia. Bila Anda melihat peta Bundaran Hotel Indonesia dari atas, kita akan melihat air mancur bulat yang dikelilingi oleh jalur jalan raya berbentuk elips, menggambarkan desain Bundaran Hotel Indonesia ini sangat mirip dengan simbol One Eye. Meski terlihat jelas, tak semua orang percaya dan banyak yang berpendapat bahwa ini hanyalah kebetulan semata. Namun di sisi lain, banyak pula yang percaya bahwa Bundaran Hotel Indonesia merupakan salah satu peninggalan Freemasonry dan Illuminati semenjak zaman dulu kala.
Selanjutnya adalah Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah. Menariknya, sebelum dikenal sebagai Museum Fathahillah, bangunan ini dulunya pernah dijadikan Balai Kota Batavia pada zaman Belanda. Dan bangunan ini pula dahulu dibangun oleh penjajah Belanda yang sekaligus anggota dari Freemasonry. Sehingga bisa dilihat arsitektur dari bangunan tersebar simbol angka 13 yang identik dengan angka satanisme yang serupa dengan 666. Jika pemirsa sadar, tepat di pintu masuk museum akan menjumpai gerbang utama dengan bagian atas yang melengkung terdiri dari 13 buah susunan batu. Tak hanya berhenti sampai di situ, entah kebetulan atau disengaja, luas keseluruhan Museum Jakarta inilah adalah 1.300 meter persegi dan diduga masih berhubungan dengan angka 13. Masih di Museum Fathahillah juga terdapat sebuah patung Dewa Hermes yang memegang sebuah tongkat. Bila dicermati, tongkat itu mirip dengan tongkat Baphomet. Dan di dalam museum juga terdapat sebuah pedang VOC yang terukir lambang heksagram. Jejak sejarah Illuminati di Jakarta yang terakhir adalah Monumen Nasional atau biasa disebut Monas. Monas sengaja didirikan untuk mengenang jasa para pahlawan dan perjuangan Indonesia saat merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tugu ini bermahkotakan lidah api yang dilapisi emas, melambangkan semangat para pejuang yang menyala. Namun dalam proses pembangunannya, terdapat teori konspirasi bahwa sebenarnya Monas berkaitan dengan Illuminati. Saat Monas akan dibangun, Presiden Soekarno menggelar sayembara terbuka perihal desain tugu yang akan dibangun di Jakarta. Soekarno menginginkan tugu tersebut mencerminkan revolusi, kepribadian, serta cita-cita rakyat Indonesia. Setelah sayembara, Soekarno mendapat inspirasi desain Monas dari artefak yang berada di Candi Suku Karanganyar, di mana dalam candi tersebut banyak artefak berbentuk lingga dan yoni. Kaitannya dengan Illuminati adalah lambang dari lingga dan yoni adalah manifestasi dari ritual tertinggi bagi penganut Illuminati. Illuminati, ya memang ada sih pasti ada. Cuma nggak tahu ya. Ada benarnya ada enggaknya sih. Sebenarnya ini kan konspirasi. Tapi kalau saya menanggapinya, ini adalah sebuah misteri yang masih belum bisa terpecahkan. Bahkan saya terus nonton YouTube kan. Saya nonton terus konspirasi ini. Mungkin memang benar. Ya pemirsa, itulah rangkuman jejak peninggalan sejarah Illuminati dan Freemasonry di Jakarta. Terlepas dari benar atau tidaknya, kita sebagai umat beragama tentu harus percaya bahwa hanya ada satu pencipta, dan yang seperti diajarkan agama adalah dosa besar jika kita mengikuti aliran sesat dalam kehidupan di dunia.